Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa hamdan syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Shadaqallahul azim. Puja, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah yang senantiasa melimpahkan rahmat beserta karunia-Nya kepada kita semua. Rahmat, nikmat, rezeki, kesempatan, semuanya yang tak bisa terhitung oleh insan yang serba kekurangan. Makanya tidak salah Allah tuangkan dalam sebuah firman-Nya, fa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Saking banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada hamba-Nya, umatnya Nabi Muhammad, makhluk Allah di atas permukaan bumi ini, tidak ada sanggup satupun manusia yang bisa menghitung. Tapi satu yang diminta Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah minta untuk syukuri. Allah minta untuk mengerti agar kita bisa selalu mensyukuri likulli waqtin. Dalam keadaan apapun kita hendaknya mensyukuri seluruh nikmat Allah yang kita peroleh dengan mengucapkan alhamdulillah. Mudah-mudahan kaum muslimin rahimakumullah, kita termasuk salah satu hamba Allah yang mensyukuri nikmatnya, yang gemar mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Salawat dan salam li baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, para tuan guru, para alim ulama, para nenek mama, para tokoh masyarakat yang ditinggikan seratiang, yang didahulukan selangkah. Seterusnya kepada anak-anak kami, para generasi muda yang kami sayangi. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tanpa terasa kaum muslimin, waktu berputar selalu dengan romantisnya. Hari ini kita diputar yang ke-20 Muharram tahun baru Hijriah. Masih di awal-awal bulan kita. Tanpa terasa. Ya maklum, di samping kita dihantam dengan bermacam-macam problem dan kesibukan, kita dihadiri dengan bermacam-macam bentuk kegiatan. Makanya perlu selalu kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kenapa? Semua yang menghantam kita berupa sibuk di atas permukaan bumi ini, kita bermunajat kita kepada Allah, berminta kita kepada Allah, angkat tangan takuan kepala agar awak jangan lupa terhadap tujuan Allah menciptakan kita selaku insan kamilan. Jangan lupa kita diciptakan oleh Allah untuk illa liya'budun. Bahkan kata-kata budun ini, ibadah ini, dibimbing oleh Allah secara mulus. Bagaimana caranya kita hidup, menyesuaikan, memposisikan status kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nyembahlah engkau dulu, bekerjalah engkau dulu, agungkanlah Allah sebagai Rabbmu, baru kita meminta. Subhanallah, begitu besar keagungan Allah, begitu sayangnya Allah kepada kita, begitu cintanya Allah kepada kita. Dan bertepatan kaum muslimin rahimakumullah, mumpung kita masih di awal-awal tahun barunya Hijriah 1446 Hijriah, hendaknya kita lebih meningkatkan seluruh kelemahan-kelemahan kita, kekurangan-kekurangan kita, untuk menaikkan grafik kita lebih meningkat lagi dibanding hari-hari sebelumnya. Sebuah kaidah menyampaikan fakir qabla an ta'zima. Ini sering kita sampaikan. Berpikirlah dulu sebelum kita bertindak. Tidak untuk dunia kita saja, tapi akhirat yang lebih utama kaum muslimin rahimakumullah. Bapak-bapak, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah gambaran. Hendaknya firman Allah ini menjadi sebuah dorongan pemicu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mumpung momennya hari ini banyak kita melemah, banyak di antara kita yang kurang menyadari prinsip akan kehidupan diri itu sendiri. Namun sebelum kita mencoba mentadabburi lebih dahulu lagi, lebih dalam lagi firman Allah ini, sama-sama khatib mengajak melalui di atas mimbar ini, sama-sama kita minta ampun kepada Allah. Mohon maaf kepada sesama semua umatmu. Andai kata nanti penyampaian ini terletakkan pada tempatnya, tidak tergantung di panggayu ini, kurang referensinya, ayo kita merujuk kembali kepada firman Allah yang kita baca tadi. Surah yang ke-59, Surah Al-Asr ayat 18. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapakku kaum muslimin rahimakumullah, mari kita renungkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal
tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Indah Allah memanggil kita. Dianggap beriman kita semua apa? Enggak dipanggil manusia. Amanu. Kita dipanggil oleh Allah sebagai orang yang beriman. Tidak manusia. Kenapa orang yang beriman dipanggil Allah? Karena orang yang beriman itu sudah sedikit lagi tingkatnya untuk mendapatkan takwa. Coba kita cek, begitu banyak firman Allah yang memanggil manusia dengan aman, orang yang beriman. Untuk apa? Agar takwa. Jadi jangan dibanggakan saja kita itu hanya orang beriman. Banyak orang yang beriman kaum muslimin. Tapi ketika ada kesempatan, di dalam kesempitan dipergunakan, itu belum orang yang beriman. Tapi kalau takwa, dia tidak akan mengambil kesempatan walaupun itu besar untuk dia, walaupun itu dia membutuhkan. Apa yang diajak oleh Allah dalam hal ini? Pertama, kita disuruh oleh Allah memperhatikan wal tanzur. Secara kaidah, wal tanzur itu maliek. Asal kata nazara yanzur. Lihat, perhatikan. Memperhatikan di sini sebagian ulama kita mentafsirkan bukan mencari joka atau saja, tidak, Pak. Termasuk kalbun kita di sini, hati kita di sini, perasaan kita di sini, ba'a parangai kita salamualaikum. Mohon maaf kaum muslimin kalau kesan ngajar enggak ngajar, kita ngulang-ulang kaji. Jadi tafsiran ayat ini, perhatikanlah, rasakanlah, bawakanlah kepada dirimu apa yang telah kita perbuat selama ini. Ini yang pertama. Arti tanzur di sini, lihat di sini. Kalau selama ini kita sering berbuat zalim, berbuat maksiat, udah meningkat kita dari tahun kemarin sudah dipindahkan oleh Allah kita untuk tahun berikutnya, masihkah sama perangai kita aja yang lama? Jawabannya kembali kepada individu masing-masing. Kalau hari kemarin jangankan yang wajib, jangankan yang sunat, wajib tidak pernah kita kerjakan, tahun sekarang jangan kita tinggalkan kedua-duanya. Kalau tahun kemarin kita ikuti sholat Jumat secara berjamaah, tunggu dulu azan di masjid dibawakan oleh Bilal. Sekarang jangan. Bukankah Allah di dalam firman-Nya surat Al-Jum'ah itu apa yang disampaikan? Fantasiru fil ardh wasari'u ilal maghfirah. Pak, kita disuruh capek-capek di Allah untuk hari Jumat itu datang ke masjid. Ilal maghfirah, mencari ampunan Allah yang seluas-luasnya. Makanya Bapak kaum muslimin rahimahullah, iko remeh kedengarannya, namun tetap khatib sampaikan, jangan diimbau jawab ke pamungko memenuhi saf. Itu Nabi yang nyuruh itu. Saf orang yang pertama itu lebih afdol dibanding saf yang kedua, ketiga, keempat, begitu berikutnya. Nah itu Pak. Jadi kita ini banyak lengah. Untuk ke depan itu bagus, pahala kita di situ. Kembali kita ke poin kaum muslimin rahimahullah. Yang pertama, jadi rasakan, resapi ba'a kita selama ini. Yang kedua, apa yang harus kita perhatikan, apa yang harus kita lihat. Nah ini dia, untuk kedepannya. Kita lihat bagaimana perkembangannya. Selama ini mungkin kita selalu memicu tubuh kita ini, tulang 8 kari ini untuk hanya mencukupi kebutuhan keluarga saja. Untuk tahun berikutnya jangan. Setidak-tidaknya seimbanglah. Dunia kita kaja, akhirat kita kaja dulu. Tapi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Allah? Kita itu illah liya'budun. Berstrategi kita ya. Apapun bentuk amal ibadah yang kita lakukan, apakah untuk dunia kita, apalagi untuk akhirat kita, apalagi untuk mencukupi keluarga kita, asalkan kita bergantungkan kepada Allah dengan niat tulus dan ikhlas, dia bernilai ibadah. Dia akan bernilai ibadah. Jadi kaum muslimin rahimahullah, di satu sisi yang pernah dipesankan,
innamal a'malu binniyat, maka itu lurihkan niat. Selaku kepala keluarga berangkat dari rumah pergi pagi, pulang petang, peras keringat banting tulang, apa yang nyokerajokan? Kalau betul-betul tidak menyimpang karena betul mencari rahmatnya Allah, dia akan bernilai ibadah. Setelah itu kaum muslimin rahimakumullah, kita selalu berjuang dalam menempuh kehidupan yang penuh dengan fantasi ini. Apapun bentuknya, jangan pernah kita lupakan Allah. Ada 3 fondasi yang harus kita lakukan. Ada 3 pedoman, ada 3 kunci, ada 3 pegangan yang harus kita tempuh agar kita mendapatkan kesuksesan, tidak untuk dunia tapi akhirat kita. Yang pertama sekali adalah kita harus bertakwa kepada Allah. Takwa kata Imam Al-Qushairi ada 4, ditinjau dari segi kaidah harfunnya, hurufnya. Ta, qaf, waw, ya. Takut kepada Allah dimanapun orang berada. Takut itulah yang takwa. Wow, dia meninggalkan sesuatu yang tidak ia ketahui, yang dia ragu. 3, yakin dia, tidak syubhat dianya. Mudah-mudahan dengan cara itu dia akan mendapatkan kesuksesan di dunia dan akhirat. Yang kedua, usaha. Jangan ada doa saja. Kita diminta untuk berusaha dan berdoa. Usaha pun dikasih ini. Sebagaimana yang disampaikan baginda Rasulullah SAW, ad-du'a silahul mu'min wa imaduddin wa nurullahu samawati wal ardh. Angkatlah tangan kita, mohon kita kepada Allah, mintalah kita kepada Allah dari semua problem, masalah yang kita lakukan, yang kita hadapi. Mudah-mudahan kita terselamatkan. Sekali lagi, tidak untuk dunia saja, bahkan selamat juga akhirat hendaknya. Banyak maaf, aku luka leza astafikum fastabiqul khairat la yanfa'tabiru ya'lul absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal hadirun inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa sayyirhum ala mu'anidid rabbi ikhtim lana bil khair wa ya khair nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.